Nah, hari ini kita merenungkan tentang bagaimana Tuhan menampakkan diri waktu itu pada pasal 12, pasal 21 ya saudara, ketika mereka ada di danau Tiberias. Karena Tuhan berkata kepada mereka, kamu pergi ke Galilea, ya kan? Kamu pergi ke sana, nanti ketemu dengan saya di sana. Lalu mereka ada di danau. Petrus bilang dia mau menangkap ikan. Menangkap ikan dia mau menangkap ikan, artinya hidupnya mau normal lagi. Biasa aja, normal saja hidupnya. Sudah Tuhan Yesus sudah mati, sudah bangkit, sudah menampakkan diri, mereka sudah tahu semua. Minggu lalu kita renungkan tentang Thomas. Mereka sudah tahu semua bahwa Yesus sudah bangkit. Jadi hidup normal lagi. Saya seperti biasa, saya akan tangkap ikan, saya mesti hidupin keluarga saya, kita mesti sama-sama hidup. Ya, harus sama-sama seperti itu. Ya, mereka mau balik lagi seperti itu. Waktu dia mau cari ikan, Tuhan Yesus tanya anak-anak, apa kamu punya lauk pauk? Nggak ada, katanya gitu. Tuhan bilang, tebarkan jala di sebelah kanan, kamu akan beroleh banyak. Lalu mereka dapat ikan banyak. Itu pasal 21 saudara baca ya. Mereka dapat ikan banyak. Setelah mereka dapat ikan banyak, mereka turun ke darat untuk menikmati ikan itu. Tahu-taunya di darat sudah ada arang dan ada ikan dan roti. Itu ayat 9. Ternyata mereka mau hidup normal saja. Tuhan buktikan bahwa kalau kamu hidup normal pun, Tuhan siapkan kehidupan itu bagimu. Begitu kira-kira ya. Jadi ketika mereka mencari ikan, ternyata mereka pikir ikan-ikan itu mereka hidup. Ketika mereka sampai di darat, ternyata di darat itu sudah ada tempat pembakaran ikan, bahkan ada roti di situ. Ternyata untuk hidup normal saja, Tuhan sudah siapkan berkat bagi mereka. Lalu mereka makan bersama-sama. Lalu di dalam ayat yang ke-15, pasal 21, Yohanes pasal 21 ayat 15, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Hampir setiap tahun saya mengkhotbahkan bagian ini ketika penampakan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri. Saudara lihat sesudah sarapan. Jadi tadi saya bilang, lihat urutannya. Yesus sudah menampakkan diri kepada mereka, kepada murid-murid. Dia sudah menampakkan diri. Lalu Tuhan Yesus akan ketemu saya di danau. Ya, ayo ke sana, dan mereka ke sana. Petrus mau hidup normal lagi. Biasa hidup normal, harus hidup normal. Tuhan sudah mati dan bangkit. Sudah biasa sekarang hidup normal. Lalu dia mau cari ikan, mau menghidupi keluarganya. Tapi ternyata Tuhan memberi mereka makanan, bukan yang mereka tangkap. Tuhan sudah beri makanan kepada mereka duluan, bukan apa yang mereka hasilkan. Saudara boleh lihat di sini, itu namanya pemeliharaan Tuhan. Itu adalah pemeliharaan Tuhan. Saudara masih ingat yang saya katakan? Ketika Tuhan Yesus, mereka ketakutan, Tuhan bilang pada mereka, damai sejahtera bagimu. Sekarang sebagaimana Bapa mengutus aku, sekarang aku utus kamu. Katakan kepada saudara-saudaramu bahwa aku bangkit. Kepada Maria Magdalena juga seperti itu. Jangan peluk aku. Sekarang pergi. Katakan kepada orang lain. Katakan kepada saudara-saudaramu bahwa aku bangkit. Sekarang Petrus, mereka mau hidup normal lagi. Biasa saja hidupnya. Mau menghidupi diri mereka, tapi ternyata Tuhan menyediakan makanan bagi mereka. Sesudah mereka makan, Tuhan panggil Petrus dan tanya pada Petrus. Sama modelnya. Dia berkati dulu, dia beri damai sejahtera bagimu. Jangan takut, sekarang jangan pikir saya tidak berkati kamu soal makanan. Kamu boleh cari makan di mana-mana, tapi aku menyediakan lebih dahulu ini kepadamu. Ada arang di sini, ada makanan di sini, ada roti di sini. Kamu boleh cari makanan, tapi aku memberi kepadamu lebih dari yang kamu cari. Kamu tidak cari roti di laut itu, kamu tidak cari roti di danau, di danau itu. Kamu tidak ada roti di sana, tapi aku siapkan roti di darat ini, karena aku menyertai kamu. Kita boleh bekerja, kira-kira begitu Tuhan mau bilang kepada kita sekarang. Kita boleh bekerja untuk menghidupi keluarga kita, tapi Tuhan yang berkati kita. Tuhan yang menolong kita. Tuhan yang menyiapkan terlebih dahulu apa yang kita butuhkan. Kamu cuma cari ikan, tapi aku sediakan arang, ikan, dan roti. Aku sediakan lebih dari yang kamu butuhkan. Itu yang selalu saya katakan, itu yang selalu Alkitab katakan, dan kita renungkan itu. Tuhan menyiapkan lebih dari yang kita butuhkan.
Tuhan menyiapkan lebih. Lalu dia panggil Petrus dan tanya pada Petrus. Dia bilang, Petrus, Simon, dia pakai nama Simon anak Yohanes. Kamu tahu dari mana kamu? Kamu tuh anak Yohanes. Ya, Soni anak Pontolawokang. Kita. Apakah engkau mengasihi aku? Lebih dari mereka ini, saudara, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lebih daripada mereka ini. Sudah makan, sudah menerima berkat Tuhan, sudah lihat Tuhan bangkit, lalu Tuhan panggil dia tepat sama seperti dia berada di danau. Apakah engkau mau menjadi penjala manusia? Enggak ada pertanyaan itu. Dia cuma bilang, Simon anak Yohanes, ikutlah aku karena aku akan jadikan engkau penjala manusia. Saya sudah khotbahkan itu tahun lalu, jadi saya tidak akan ulang sedikit, saudara boleh cari khotbah itu. Ya, yaitu ketika dia bilang, Simon anak Yohanes. Aneh kan? Yang pertama dia bilang begini, engkau akan kujadikan penjala manusia. Masih ingat ya? Ikutlah aku, maka aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Sekarang dia bilang apa kepada Petrus? Gembalakanlah. Jauh banget ya. Gembalakanlah domba-dombaku. Penjala manusia, gembalakanlah domba-dombaku. Siapa dia? Nelayan. Penjala manusia, gembalakanlah domba-dombaku. Sudah saya khotbahkan itu. Ya. Jadi hari ini tentang bagaimana Tuhan mengubah Simon. Mengubah Petrus itu. Simon anak Yohanes. Dia sebut nama dan keluarganya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lebih dari mereka. Kenapa dia mesti tanya lebih dari mereka? Kenapa Tuhan tanya Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Jadi ada orang-orang di situ. Tapi yang Tuhan tanya kepada Simon anak Yohanes, Petrus, kira-kira begitu, apakah engkau mengasihi aku lebih dari orang-orang ini? Lebih dari mereka, kenapa ya? Tuhan mau balikkan lagi Petrus pada kenangan waktu itu. Ketika Petrus ada di danau. Ketika Petrus berada di danau di antara banyak orang dan ikan-ikan yang banyak sekali di situ. Lalu Tuhan bilang, engkau ikutlah aku, akan kujadikan engkau penjala manusia. Itu pertama. Yang kedua, saudara ingat. Ketika dia berjanji kepada Tuhan. Tuhan, aku akan mati bersama-sama dengan engkau. Biarpun mereka semua hilang imannya, saya tidak akan hilang iman saya. Saya akan mati bersama-sama denganmu. Saudara tahu dia katakan di mana itu? Di hadapan orang-orang lain. Ya. Dia katakan itu di hadapan orang-orang lain. Di hadapan orang lain. Orang-orang lain kok jadi banyak sekali ya? Orang-orang lain. Di hadapan orang lain. Ya. Dia katakan itu di hadapan orang lain. Ketika dia bilang, biarpun mereka Tuhan. Biarpun mereka gagal. Biarpun mereka hilang iman. Jangan dikira saya akan hilang iman. Tidak. Saya akan mati bersama-sama dengan engkau. Saudara, puji Tuhan waktu itu murid-murid gak marah sama Petrus. Bayangin kalau kami ada beberapa orang di sini, lalu saya dengan bangga bilang begini, Tuhan, walaupun Ibu Shirley, Pak Dance, Ibu Meli, Ibu Tanti, Deva David, dan semua ini gugur imannya, saya enggak. Bayangin gak orang akan bilang begini, sombong banget. Sombong sekali kamu. Ya, sombong sekali. Memang cuma kamu punya iman. Memang cuma seperti itu. Teman-temannya waktu itu diam aja. Saya nggak tahu apa keadaan mereka waktu itu. Apa mereka pikir, memang cuma Petrus yang berjago. Kalau kita ini memang enggak. Kan ada banyak sekali orang yang iman begitu. Imannya, ya nggak apa-apa dah, saya begini-begini aja. Petrus berdiri di hadapan orang banyak dan bilang, saya tidak akan menyangkal engkau. Dan Tuhan juga tegur dia di depan banyak orang. 3 kali. Sebelum ayam berkokok 3 kali. Engkau akan menyangkali aku. Petrus bilang, biarpun semua mereka gugur iman, saya tidak. Itu dikatakan di depan banyak orang. Lalu yang berikut yang dilakukan apa? Membela Yesus di depan banyak orang. Apa itu? Pacok sebenarnya sih. Ya, cuma begini sih sebenarnya ya. Tapi paling kurang di depan orang diambil tuh parang, lalu dia tebas itu kuping Malkus di depan banyak orang kan. Saudara lihat, cara dia menyampaikan imannya di hadapan banyak orang. Cara dia menyampaikan keberanian dia, cara dia menyampaikan apa yang ada padanya. Makanya kan banyak sekali kita bersaksi. Saya melakukan ini, dan ini, dan ini. Di hadapan banyak orang. Cuma mungkin kita banyak kali sudah lupa.
baru bilang di depan banyak orang, lupa. Nah Tuhan ajak Petrus, terus Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Di depan banyak orang. Engkau janji ikut aku di depan banyak orang. Engkau mencoba membela aku di depan banyak orang. Dan engkau juga menyangkali aku di depan banyak orang. Sekarang aku mau tunjukkan padamu. Aku mau tanya ini di depan banyak orang. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka? Petrus tidak dengan gagah berdiri dan bilang, Tuhan, walaupun mereka semua goncang iman, saya tidak. Saya tidak. Walaupun mereka semua goncang iman, saya tidak akan goncang. Tidak, saudara. Ada perubahan di Petrus. Dia bilang apa? Benar Tuhan, engkau tahu. Benar Tuhan,